Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat? Pak Andri selalu mendoakan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi nih dengan Pak Andri dalam mata pelajaran PTQ. Pada kesempatan kali ini Pak Andri ingin melanjutkan materi kita yang kemarin sempat terpotong. Kalau yang kemarin kita sudah belajar mengenai sambung huruf ya. Baik, untuk kesempatan kali ini Pak Andri akan sampaikan mengenai cara melepas hurufnya. Yang tadinya terpisah-pisah disambung, kemudian sekarang yang sudah tersambung kita pisah. Itu ya, biar tahu bagaimana cara menyambungnya dan cara memisahnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan menuju ke materi hari ini. Baik. Jadi sebelum kita memisahkan huruf, ini akan sedikit lebih mudah ya daripada kita menyambung huruf. Kalau menyambung huruf itu kita harus tahu bagaimana bentuk huruf yang di awal, di tengah maupun di akhir. Tapi kalau misalnya di sini kita menggunakan melepas huruf ya, jadi mengurai itu sama dengan melepas, yang tadinya bersambung dilepas dipisah, itu akan lebih mudah. Ada syaratnya nih, anak-anak harus bisa atau terlebih dahulu hafal huruf-huruf hijaiyah yang seperti Pak Andri tampilkan berikut ini. Ya, dari alif sampai ya harus hafal terlebih dahulu. Tapi Pak Andri yakin dia anak-anakku kelas 3, baik itu kelas 3 Amar, kelas 3 Amar maupun kelas 3 Abbas, pasti semuanya sudah lolos Iqra 1. Kemarin Pak Andri sudah sempat tanya sama Pak Putut nih, yang kemarin Iqra 2, yang di kelas 2 itu siapa saja yang sudah Iqra 1, yang sudah di atas Iqra 1, ada yang Iqra 2, ada yang Iqra 3, bahkan sudah ada yang Quran. Subhanallah. Jadi bagi yang sudah lolos Iqra 1 pasti sudah hafal ya huruf hijaiyah yang Pak Andri tampilkan ini. Boleh kita nyanyikan bersama-sama seperti kalau kalian melihat kartun Upin Ipin mungkin ya. Boleh kita sama-sama nyanyikan alif ba ta tha jim ha kha dal zal ra zain sin shin shad dot ta dha ain yin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi anak-anakku bentuk-bentuknya pasti juga sudah paham ya. Kalau sudah Iqra 1 pasti dari alif sampai ya semuanya tahu. Nah, kalau kalian sudah tahu dari alif sampai ya, baru kita akan coba nih. Yang pertama kita akan lepaskan huruf sambung yang berjajar 3 terlebih dahulu. Yang mudah ya. Kita coba dari yang berjajar 3 terlebih dahulu. Contoh yang pertama yaitu adalah ada 3 huruf. Boleh dibaca? Yang Iqra 2 pasti sudah bisa nih. Iya, betul sekali. Dibaca bajuku. Baik, Pak Andri ambil pulpen dulu ya, biar nanti bisa kita bahas sama-sama. Di sini ada ba, oke, ada ju, kemudian ada ku. Dari serangkaian huruf ini, Pak Andri mau tanya nih, ada berapa huruf di sini? Karena tadi Pak Andri sudah sampaikan 3 huruf, jadi ini ada 3 ya. 1, 2, 3. Iya, ada 3 huruf hijaiyah. Terdiri dari huruf apa saja? Wah, pintar sekali. Ada huruf ba, kemudian ada huruf ju, kemudian ada huruf ku, gitu ya. Jadi ketika kalian sudah hafal tadi huruf hijaiyah yang Pak Andri sampaikan di depan, kalian tinggal menuliskan apa yang terdapat di situ, ya, begitu ya. Jadi ketika kalian menulis, boleh tidak ditulis harokatnya dulu. Jadi yang penting hurufnya dulu. Tapi nanti setelah selesai menulis, nanti harokatnya ini diikuti ya. Iya, di sini fathah, ya fathah, dhammah ya dhammah. Gitu ya. Kalau kasroh ya kasroh, ya sama seperti yang disambung, gitu ya. Jadi kalau ini kita urai ya, kita pisahkan ya. Terdiri dari 3 huruf. Yang pertama huruf apa? Ba. Baik, kita tulis huruf ba terlebih dahulu, lalu dikasih fathah. Ya, begitu ya. Kemudian yang kedua ada huruf jim.
seperti ini, kemudian kita kasih dhammah. Kemudian yang ketiga adalah huruf kaf, kemudian kita kasih dhammah juga, bajuku. Itu ya. Itu adalah cara untuk mempermudah kalian memisahkan dari huruf yang tersambung menjadi terpisah. Jadi boleh terlebih dahulu ditulis hurufnya saja, kemudian harokatnya terakhir ketika sudah selesai. Ya, itu. Yang contoh kedua masih ada contoh lagi satu kata. Coba kalian lihat di sini ada berapa huruf. Terlihat ya di situ ya, ada 1, 2, 3. Betul sekali, ada 3 huruf. Dari 3 huruf ini paling susah biasanya kemarin yang di LK itu Pak Andri lihat banyak yang salah di huruf yang ini, di huruf yang pertama. Kalau kedua ini bukan salah ya, tapi terbalik biasanya. Yang ketiga ini lolos gitu ya. Oke, kita akan urai satu persatu. Yang pertama ada huruf ain. Ya, jadi huruf seperti ini bentuknya itu adalah huruf ain ya. Bukan yang biasanya di kalian jawab di LK itu biasanya huruf ain ini ada yang menuliskan dengan huruf kaf seperti ini ya. Jadi ini bukan huruf kaf. Jadi kalau huruf kaf itu agak tinggi dan panjang gini ya. Nah, ini huruf kaf. Tapi kalau dia seperti helm, ini kan seperti helm ya, kecil, pendek, itu huruf ain. Jadi seperti kepalanya ini, ain. Coba dilihat ini. Ain diambil kepalanya saja, karena kalau disambung ininya hilang ya, cuman dia ambil kepalanya. Itu kalau huruf ain. Nah, yang di huruf kedua ini sebenarnya anak-anak tahu, cuman kadang bingung gitu ya. Sebenarnya tahu, dikiranya huruf kedua ini adalah alif. Padahal alif itu kan tidak bisa disambung di tengah, bisanya disambungnya di akhir saja. Jadi huruf ini bukan huruf ain. Maaf, bukan huruf alif. Ketika ini kalian ketemu tongkat di tengah-tengah ini, seperti ini ya, tongkat ya, lurus begitu. Itu bisa dipastikan bahwa itu adalah huruf lam yang cuman diambil tongkatnya saja, terus nanti disambung kalau di tengah. Kalau di depan ya ininya aja gitu ya. Kalau di akhir baru dia kembali sempurna. Itu kalau di tengah. Baik, kalau di akhir ini kembali sempurna ya, bentuknya asli seperti ini. Itu huruf lam. Yang terakhir ini mudah karena ini bentuknya sama dengan bentuk aslinya, yaitu huruf mim. Betul sekali. Gitu ya anak-anak semuanya. Jadi dicermati dulu, mengerjakan BTH itu mudah sekali malah. Cuman kadang-kadang anak-anak itu terburu-buru mengerjakan, sehingga sebenarnya maksudnya benar, maksudnya ya. Cuman kadang-kadang nulisnya jadi salah karena terburu-buru itu. Jadi anak-anakku semuanya, Pak Andri mohon ketika mengerjakan BTH pelan-pelan saja, yang teliti. Kuncinya itu ya. Jadi kalau kalian teliti, insya Allah jawabannya juga akan menjadi benar. Baik, kita lanjutkan untuk contoh yang lebih rumit. Kalau Pak Andri tadi sampaikan ada 3 huruf sambung. Kalau 2 huruf Pak Andri yakin gampang sekali, itu mudah, kalian bisa, karena sudah ada yang Iqra 3, 4, 5 sampai Al-Quran ya. Jadi untuk 2 huruf Pak Andri lewati karena terlalu mudah. Pak Andri ambil yang 3 huruf. Dan sekarang contohnya yang selanjutnya adalah yang lebih dari 3. Jadi hurufnya tidak hanya 3, lebih gitu ya. Pak Andri coba yang contoh yang pertama. Ada ar-raqi'in. Ada ar-raqi'in. Ada berapa huruf ini coba? Yuk kita hitung sama-sama. Kita tandai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya ini anak-anakku tidak dihitung karena dikiranya kalau ini tuh ya ini sudah tidak terbaca, jadi dianggapnya tidak terhitung, padahal harusnya tetap dihitung. Baik, jadi seperti ini. Selanjutnya adalah yang ke-7, seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah kita sudah menghitung hurufnya seperti yang Pak Andri sampaikan tadi, jadi kalian boleh menuliskannya tanpa harokat terlebih dahulu. Tuliskan huruf seadanya dulu. Baik, kita urai satu-satu. Ini yang pertama mudah sekali
ya, karena dia sendiri gitu ya, tidak disambung, tinggal ditulis saja apa adanya. Jadi kalau tidak disambung itu adalah satu keuntungan tersendiri ya, tinggal ditulis apa adanya. Yang kedua, ini juga biasanya yang anak-anakku sering lupa karena dia tidak ada harokatnya. Ini kan samsiah ya, alif lam samsiah. Jadi ini sebenarnya ada apa namanya sukunnya, cuman karena dia samsiah sukunnya jadi hilang. Tapi tetap hurufnya ini ada walaupun tidak terbaca. Itu huruf apa ya? Ayo jangan salah lo, bukan huruf alif itu, karena kalau alif itu hanya bisa disambung di akhir. Kalau ini kan di awal ya. Karena dia sudah bentuknya seperti L ya, seperti L, berarti kita tambahin la. Nah, kita tambahin abjad saja a gitu, la. Berarti itu huruf lam, betul sekali. Kemudian selanjutnya adalah huruf. Baik, betul sekali, karena itu sudah berbentuk ya, karena dia di belakangnya tidak ada sambungannya, jadi mudah. Ar-ra. Kemudian ini yang kadang-kadang anakku terbalik dengan huruf yang tadi Pak Andi sampaikan. Kalau dia tinggi, ya tinggi seperti ini, biasanya kepalanya juga panjang, itu bukan huruf ain. Kalau huruf ain itu biasanya cenderungnya dia pendek, pendek gini ya, iya lebih pendek dari ya. Berarti itu adalah huruf kaf. Pak, ada nggak sih cara yang lebih mudah lagi supaya kita, kadang-kadang anak-anakku kalau melepas huruf ini kafnya tetap huruf kaf gini ya gitu. Padahal cara mudahnya adalah ketika kalian bertemu dengan huruf kaf, kalian lihat ini di tengahnya ini. Huruf di tengah ini adalah mencerminkan apa yang ada di sini. Iya, mirip kan, bentuknya mirip kan, cuman ini adalah bentuk besarnya dari yang kecil itu ya. Jadi tinggal tambah L saja, kalian isi kecilnya ini, ininya ini sudah benar tapi kecil aja, tinggal kalian tulis seperti ini. Itu mudah ya. Baik, kalau sudah, kita lanjutkan ke huruf selanjutnya, ada huruf ain. Huruf ain itu bentuknya kalau di tengah itu seperti segitiga ya, seperti segitiga di tengah. Kalau di depan kan dia diambil kepalanya saja kalau di depan ya. Kalau di akhir dia ambil seperti segitiga, cuman ada perutnya ini gitu ya. Iya. Ini huruf ain ini mungkin sebagian anak yang Iqra 2 atau Iqra 3 masih kesusahan, cuman yang Iqra 4 ke atas Pak Andri rasa sudah bisa gitu ya, karena kalau yang Iqra 2 dan Iqra 3 biasanya baru kenal gitu ya huruf ain yang di tengah maupun di akhir, makanya kadang-kadang salah. Untuk itu silahkan dicermati, bentuknya segitiga itu kalau ada titiknya ya ghoin, kalau nggak ada titiknya ya ain. Baik, kita lanjutkan untuk yang keenam yang Pak Andri sebutkan tadi. Biasanya karena anak-anak sudah bisa baca Quran, biasanya ain ya-nya kan nggak terbaca Pak, dia kan matobi'i, kadang-kadang ada yang gitu. Berarti nggak ada dong, tetap ditulis karena dia kalau tertulis semuanya kan tertulis nih. Jadi apapun yang tertulis di situ kita uraikan, gitu ya. Jadi yang selanjutnya ada huruf ya dan terakhir ada huruf nun, seperti itu. Ya, bisa ya. Baik, contoh yang terakhir nih Pak Andri punya yang agak rumit juga. Ada kata yuwas wisufi. Yuwas wisufi. Hurufnya sih kembar-kembar ya, kembar-kembar, cuman dia ada di depannya ada sambungannya. Jadi yang di belakang ada juga yang harusnya bisa disambung tapi tidak disambung. Maksudnya baik, perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah ada huruf titik 2 di bawah, paling gampang. Titik 2 itu yang di bawah cuma satu di huruf hijaiyah, yaitu huruf terakhir. Ada juga titik 2 tapi bukan di bawah, adanya di atas. Itu adalah huruf ta. Betul sekali, huruf ta. Kalau huruf ta di atas, kalau huruf ya di bawah. Berarti huruf pertama adalah huruf ya. Ya. Baik, kemudian yang kedua ini adalah bentuk termudah dari lepas huruf. Kenapa? Karena dia hanya bisa disambung di akhir. Disambung di akhir itu di belakang gini, ya. Iya, di akhir. Jadi dia kalau di sini nggak sambungannya ke depan sini nggak bisa, di tengah juga nggak bisa, gitu ya. Bisanya di akhir seperti ini. Itu adalah kita potong saja karena ini tadi sudah dipotong. Nah, gitu ya.
Tinggal huruf apa itu? Kalau anak-anakku susah dipotong, boleh huruf ya-nya ini ditutupi. Caranya gitu ya. Nah, berarti ketemu nih bentuk aslinya. Wa, betul sekali. Wa. Kemudian yang selanjutnya, kadang-kadang anakku juga di bagian ini kadang-kadang salah loh. Maksudnya benar hurufnya sin. Ya, hurufnya sin. Tapi kadang-kadang anak-anakku itu hanya menuliskan sinnya seperti ini. Sin. Jadi kepalanya tok. Badannya ini lupa kadang-kadang gitu ya. Ya itu maksudnya bener maksudnya. Cuman kalau dalam penulisan huruf Arab, terutama lepas ya, itu jadinya salah gitu ya. Jadi hati-hati ketika menulis huruf sin, jangan hanya kepalanya saja gini. Karena setelah 3 ini dia punya perut yang besar. Nah gitu. Jangan lupa perutnya itu harus ditulis. Itu huruf sin. Kemudian setelah huruf sin, kalian tutupi lagi dengan tangan huruf sinnya, tinggalkan yang depan ini huruf apa? Wi. Baik, betul. Sin lagi sama, cara mengidentifikasinya begitu ya. Jadi sin itu kadang Pak Andri lihat, shin juga sama karena dia saudara kembar, bedanya cuma ada titiknya gitu ya. Kemudian kalau sudah kalian potong lagi di sini, akan ketemu dengan huruf aslinya di huruf yang terakhir. Huruf apakah itu? Yaitu huruf, ya tulis saja begini karena ini sudah ditutupi tangan. Ini misalnya kalian ketutupi tangan ya, karena memang bentuk aslinya seperti itu. Ini ditutup jadi sudah misalnya gitu ya. Berarti huruf terakhir apa itu? Huruf V. Betul sekali, huruf fa dikasrah jadi V. Begitu anak-anakku semuanya. Jadi cara mudah untuk melepas huruf, yang pasti yang pertama harus diingat yaitu teliti. Kemudian gunakan cara-cara mudah yang Pak Andri tadi sampaikan, tips-tipsnya gitu ya, agar lebih mudah seperti huruf kaf. Kalau kalian lupa huruf kaf itu kalau disambung gimana ya di depan, kalian lihat kecilnya. Ini adalah bagian depan kalau disambung. Jadinya seperti ini ya. Jadi kalau ini dia disambung di depan seperti tersambung mau dipisah ya kalian ingat kalau udah bisa dikecilin. Kecil dibesarin, itu yang punya cuma satu huruf kaf saja, yang lain nggak punya gitu ya, yang mirip-mirip itu tuh. Kemudian sin jangan lupa ada perutnya. Ain kalau di tengah itu seperti segitiga. Woin juga sama segitiga, cuma ada titiknya seperti ini ya. Ya misalnya gitu ya, seperti itulah kurang lebih anak-anakku semuanya. Semua yang Pak Andri sampaikan ini nanti dipelajari karena nanti keluar dalam PAS gitu ya anak-anak semuanya. Baik, selamat belajar. Semoga nanti PAS-nya lancar dan kalian mendapatkan nilai 1000. 1000 banyak kan Pak? 100. Baik. Sekian video pembelajaran dari Pak Andri tentang PTH pada pertemuan kali ini. Pesan Pak Andri selalu tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, entah itu menggunakan masker, cuci tangan, atau sekedar pakai hand sanitizer. Dan pesan Pak Andri selalu setiap akhir video Pak Andri sampaikan, jangan lupakan sholat sunnah maupun sholat wajib. Demikian dari Pak Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Bye-bye.